Tamat SD anak nggak boleh di rumah, wajib mondok. Habib Muhammad bin Anis anaknya mondok dikirim ke Yaman. Ponakan saya, anak adik saya dikirim ke Sulaimaniyah. Adiknya di Mesir, Bu. Kakaknya di Mesir. Kakaknya kemarin berangkat ke Mesir setelah 6 tahun di pondok. Saya sendiri yang ngantar ke pondok. Habis itu saya bilang mesti 6 tahun pondok, nanti kamu ke Mesir. Iya, berangkat. Kemarin berangkat. Sekarang sudah masuk semester 2 semester ini. Kemudian adiknya sekarang di Sulaimaniyah. Anak saya Hazik insya Allah bulan Juli ini masuk ke pondok Nurul Azhar, 3 tahun ngapal Quran, 3 tahun baca kitab. Nanti pilihannya 2, kalau nggak ke Yaman, ke Mesir. Saya udah kasih bayangan, saya bilang sama dia, Hazik pilih 2, Yaman atau Mesir. Kalau Yaman perempuannya pakai cadar, saya bilang. Kalau di Mesir perempuannya kelihatan, kamu pilih mana? Mesir aja lah bang. Berarti dia normal. Nah, jadi anak-anak ini hanya bisa di rumah sampai SD, karena kita nggak sanggup untuk ngontrol dia 24 jam. Anak SMP nggak bisa lagi kita downloadkan 60 video, udah tahu dia download sendiri. Nah, maka dia hanya bisa diatasi dengan, maka kalau sebelum SMP tadi itu tenaganya bisa dihabis porsir dari maghrib ke isya. Kami kebetulan di Masjid Ajah Rohana dari maghrib ke isya ada sekitar 200 anak yang ngajar 15 ustazah. 200 anak free, gratis, tidak dikutip bayaran. Nah, jadi dari maghrib ke isya ini masjid kita mesti diberdayakan. Maghrib ke isya anak-anak ngaji stor hafalan. Besok malam stor wadduha. Besok malam stor lam yakunil. Besok malam stor amma yatasaalun. Dia kalau ada setoran, dia fokus ke setoran. Karena kalau besok dia nggak nyetor, malu sama kawan, maka dia akan nyetor. Liburnya hanya pada malam Ahad dengan Ahad malam Senin. Senin malam Selasa masuk lagi. Nah, ini. Tapi kalau sudah taman SD itu nggak sanggup lagi kita. Kita hanya mengurus anak ini 12 ke bawah. Setelah itu serahkanlah ke pondok pesantren. Nanti di sana 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, aliyah, mondok. Habis itu kalau model pengabdian seperti Gontor ngabdi setahun, Al-Amin perenduan ngabdi setahun. Setelah itu biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang. Saya nggak paksa anak saya mesti seperti saya, terserah. Kalau mau dia jadi hakim, masukkan fakultas hukum. Kalau dia mau jadi dokter, fakultas kedokteran. Kita yang penting basic agamanya sudah kuat. Nah, ini tentang pendidikan anak-anak kita. Pertanyaan yang kedua tentang orang tuanya. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Nanti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sabah, Sarawak. Habis itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sumatera Utara. Ke Jawa Timur ini saya setahun sekali. Di rumah saya hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis saya menjadi suami. Saya menjadi seorang ayah. Saya bawa anak saya ke masjid, saya ngulangi hafalan bacaan Quran dia, saya bawa dia ngaji dari maghrib ke isya, saya bawa istri saya belanja ke pasar, saya bawa dia ke mall. Gimana Ustadz bawa ke mall? Saya pakai masker, pakai topi pet, pakai kacamata hitam. Jadi kita sesibuk apapun jadilah seorang suami. Habib Muhammad bin Anis pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci putih. Tapi kalau dia di rumah, dia pemain basket. Dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah, dia bercanda. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kami ustadz lalu kepada istri juga jadi ustadz. Ya ayyuhallazina amanu. Enggak begitu. Jadi pulang hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di Pekanbaru, saya nyetir sendiri, saya ngisi air galon, saya buang sampah, saya sebagai seorang suami. Karena kalau saya begini terus, dihormati terus, duduk di atas kursi terus, lama-lama jadi Fir'aun saya. Maka mesti kita sebagai orang tua memandikan anak, bawa ke toilet, buka celana dia, mencebokkan dia. Jadi seorang suami, jadi ayah. Masalah waktunya, ya tentu kita tidak bisa full. Maka perlu buat quality time, waktu yang berkualitas. Kalau kebetulan Bapak kerjanya, saya di rumah Pak Ustadz cuma 1 bulan, terus 6 bulannya kemana?
kebetulan saya nangkap kepiting Alaska Pak Ustaz. Ya maka yang sebulan itu memang betul-betul di rumah. Saya kebetulan Pak Ustaz malam nggak di rumah. Kenapa? Karena saya security malam. Ya siangnya tidur. Iya. Habis tidur itu 2 jam ada waktu. Betul-betul menjadi seorang suami, betul-betul menjadi seorang ayah. Tanya mana pelajarannya, mana rapornya, mana bukunya, mana. Bertindaklah sebagai seorang ayah. Kita memang tidak sempurna. Saya bilang ke istri saya, aku tidak sempurna. Aku ini seperti kain yang pendek. Ditarik ke kepala terbuka kaki, ditarik ke kaki terbuka kepala. Karena yang sempurna itu hanya Anda and the Brockbone. Sempurna. Yang senyum berarti udah tua, karena lagunya udah lama.